Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nuraini dengan NIM 2213600014 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Usuluddin dan Adab. Baik, untuk memenuhi tugas di mata kuliah Nahwu ini, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana gramatikal bahasa Arab sebelum dan sesudah Nahwu berkembang. Dalam sejarahnya, bahasa Arab telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga bahasa Arab tidak hanya dipelajari oleh orang Islam saja. Salah satu sebab terjadinya perkembangan bahasa Arab ini yakni ketika terjadinya peperangan sejak masa Rasulullah SAW, sehingga di situ terjadinya penguasaan wilayah-wilayah oleh orang-orang Islam. Nah, penguasaan wilayah tersebut berdampak baik bagi orang-orang Islam karena di situ banyak masyarakat yang penasaran dengan kebiasaan orang-orang Islam dalam beberapa hal, sehingga mereka semakin tertarik untuk memeluk agama Islam. Salah satunya dalam mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Bisa diambil contoh seperti dalam hal bergaul. Di dalam Islam itu semua manusia itu kedudukannya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang itu tidak dilihat apakah dia ini berasal dari orang terpandang ataukah dari kalangan orang biasa, kan tetapi Allah melihat seseorang itu dari ketakwaan yang ada di dalam dirinya. Nah, itulah sebab mengapa banyak orang yang tertarik ingin mempelajari Islam lebih dalam lagi, dengan salah satunya mempelajari bahasa Arab. Dalam mempelajari bahasa Arab, tentu ada ketentuan-ketentuan yang harus diketahui agar kita tahu apakah bahasa Arab yang kita gunakan itu sudah baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan. Maka dari itu kita harus belajar tentang kaidah berbahasa Arab, yakni ilmu nahwu. Apa sih ilmu nahwu itu? Ilmu nahwu yaitu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah berbahasa Arab, baik itu dalam pelafalan, dalam menulisnya, yang menandai bagaimana keadaan harokat akhir suatu kata dari segi i'rab dan binahnya. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang yang pertama pengertian ilmu nahwu, yang kedua itu sejarah munculnya ilmu nahwu, dan yang ketiga itu apa saja sih sumber-sumber landasan yang menjadi yang digunakan dalam penetapan ilmu nahwu. Yang pertama itu ada pengertian ilmu nahwu menurut bahasa dan istilah. Secara bahasa, nahwu berasal dari bahasa Arab, yakni an-nahwu, yang merupakan bentuk masdar dari kata naha yang memiliki beberapa pengertian, seperti al-qasd yang berarti arah. Yang kedua itu ada at-thoriq yang berarti jalan atau metode. Yang ketiga itu ada al-jihah yang berarti sisi. Yang keempat itu al-misal yang berarti perumpamaan, contoh. Dan yang kelima itu al-miqdar yang berarti kira-kira. Sedangkan secara istilah, ilmu nahwu merupakan ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah berbahasa Arab, yang dimana menentukan keadaan atau status harokat akhir suatu kata, apakah dia doma, kasroh, fathah, atau sukun. Selanjutnya sejarah perkembangan ilmu nahwu. Sejarah perkembangan ilmu nahwu ini dimulai ketika
bangsa Arab merupakan bangsa yang sangat fasih dalam berbahasa Arab. Dengan diturunkannya Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab telah membuktikan bahwa begitu mulianya bangsa mereka. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, Islam menyebar ke seluruh penjuru Arab sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk memeluk agama Islam dan mempelajari lebih dalam lagi tentang Islam. Sebab lain juga karena dahulu adanya penaklukan yang membuat daerah kekuasaan Islam itu semakin meluas. Akan tetapi dari peristiwa yang terjadi tersebut memunculkan persoalan-persoalan seperti lahan, yaitu kesalahan-kesalahan dalam hal membaca berbahasa Arab. Itu terjadi itu dimulai ketika adanya pertikaian antara orang-orang Arab, bangsa-bangsa Arab dengan bangsa non-Arab itu sendiri, sehingga para ulama mengkhawatirkan akan keadaan ini karena khawatir akan kemurnian bahasa Arab itu sendiri. Nah, pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada kekuasaan Ali bin Abi Thalib, beliau berinisiatif untuk membuat aturan atau kaidah dalam berbahasa Arab dengan tujuan demi menjaga kemurnian isi Al-Quran yang menjadi salah satu sumber landasan dalam penetapan ilmu nahwu. Kemudian dalam beberapa waktu kemudian Ali memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk meneruskan pemikirannya tersebut dalam hal membuat bab-bab pembahasan mengenai kaidah-kaidah nahwu yang akhirnya muncullah aturan ilmu nahwu ini. Nah, selanjutnya dalam penetapan kaidah nahwu di sini menggunakan beberapa sumber landasan, yakni ada sama, ya ada ijma, dan juga ada qiyas. Akan tetapi sebagian para ulama juga mengakui bahwa istishab merupakan salah satu sumber landasan dalam penetapan kaidah nahwu ini. Yang pertama itu ada sama. Sama secara bahasa merupakan bentuk masdar dengan yang memiliki arti mendengar, sedangkan menurut istilah sama merupakan semua perkataan yang sudah dapat dibuktikan kefasihannya, yang di dalamnya mencakup kalam Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, hadis, dan perkataan orang-orang Arab. Nah, perlu digarisbawahi bahwa di sini perkataan orang-orang Arab ini yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang dengan tujuan untuk menjaga keotentikan bahasa Arab. Yang kedua itu ada ijma. Ijma merupakan kesepakatan para mujtahid kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang ketiga itu ada qiyas. Qiyas merupakan
Qiyas bisa diartikan membandingkan, menganalogikan. Qiyas ini merupakan dalil yang banyak digunakan oleh para nuhat dalam istinbat kaidah dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bahasa yang muncul. Dan yang terakhir ini ada istishab. Istishab secara bahasa berarti sahabat atau teman, atau bisa juga selalu menyertai, selalu bersama, selalu beriringan. Sedangkan menurut istilah, istishab ini merupakan kalam atau perkataan pada arena cakupannya yang dilakukan dengan cara pencarian informasi mengenai bahasa yang sesuai, yang sudah dapat dibuktikan kefasihannya, yang berasal dari sumber aslinya, yakni Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, dalam mempelajari bahasa Arab ini, kita terlebih dahulu harus menguasai ilmu nahwu, karena dalam menggunakan bahasa Arab yang baik dan sesuai kaidah itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam kaidah nahwu tersebut. Tapi pada masa sebelum munculnya ilmu nahwu ini, orang-orang Arab zaman dahulu ini sudah terkenal dan termasyhur dengan berbagai hasil karya sastra berupa syair dan prosa. Jadi intinya, jika kita ingin mempelajari bahasa Arab, agar kita mengetahui apakah dalam menggunakan bahasa Arab tersebut sudah betul dan sesuai kaidah, maka terlebih dahulu mempelajari ilmu nahwu agar sesuai dengan makna yang dimaksud terkait bahasa Arab yang kita gunakan, supaya tidak terjadinya kesalahpahaman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.